Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di kelas digital Kabupaten Lamongan. Sekolah dasar cerdas, berkarakter, hebat. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga hari ini sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bersama Pak Zen. Pak Zen berasal dari SDN 2 Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya nak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang mapel pendidikan agama Islam kelas 5. Di bab 5 tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idolaku. Pada pertemuan yang ketiga tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Tujuan pembelajaran: anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian diharapkan 1. Dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihi salam. 2. Kalian dapat menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. 3. Kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang 4. Kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Adakah yang tahu kisah Nabi Ilyas alaihissalam? Mari kita membaca ayat Al-Quran yang membahas Nabi Ilyas dan kita mengamati kisahnya bersama-sama. Nabi Ilyas disebut dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 37 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah satu rasul dari rasul-rasul. Anak-anakku, kalian tahu siapa Nabi Ilyas itu? Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun, yaitu putra Yasin bin Fanhash bin Aizar bin Harun. Apabila diteruskan namanya akan sambung ke garis keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari Nabi Ishak alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Ilyas alaihi salam adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel di daerah Ba'labak, Heliopolis, kota matahari. Kaumnya menolak. Mereka malah menyembah dan memuja berhala yang bernama Baal. Yang bernama apa? Baal. Karena kedurhakaan mereka sehingga Allah tidak menurunkan hujan, sehingga terjadi musibah kekeringan. Tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Tanaman, binatang banyak yang mati, dan banyak penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas itu benar. Anak-anakku, apa kalian tahu keistimewaan Nabi Ilyas alaihissalam? Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan
dan doa Nabi Ilyas didengar oleh Allah dan diijabahi oleh Allah. Setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Akan tetapi mereka kembali durhaka kepada Allah. Akhirnya mereka ditimpa musibah yang lebih berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman lainnya selamat karena mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan negeri itu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dari pelajaran ini kita akan menyimpulkan bersama. Yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam doanya mustajabah. Dua, Nabi Ilyas senantiasa sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka. Ketiga, tidak mudah putus asa, selalu mengajak kepada kebaikan. Dan yang terakhir, selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dunia akhirat. Jangan lupa tetap semangat meskipun belajar di rumah dengan kelas digital Kabupaten Lamongan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.